Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan perjanjian kemarin, pada saat dilakukan pengkajian di sini, kita akan melakukan implementasi yang pertama, yaitu edukasi terkait dengan diabetes mellitus. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan diabetes mellitus itu sendiri. Nah, ini Ibu, ini sebagai pegangan Ibu untuk bisa dimengerti nanti ya isi dari leaflet ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus itu sendiri apa sih? Diabetes mellitus itu merupakan penyakit yang ditandai dengan kadar gula darah melebihi nilai normal. Jadi nilai normalnya gula darah itu 140, Bu. Nah, kemarin kan waktu dilakukan pengkajian, Ibu gula darahnya senilai 210. Jadi itu nilainya di atas normal. Nah, apabila gula darah tidak puasa itu normalnya di bawah 200. Untuk gula darah puasa itu nilainya di bawah 126. Nah, diabetes sendiri ini kenapa sih kok ada diabetes mellitus? Karena di sini adanya kerusakan pada pankreas. Nah, pankreas ini yang memproduksi insulin, Ibu. Nah, insulin ini bermanfaat untuk memetabolisme gula pada tubuh kita. Nah, faktor resiko diabetes mellitus ini yang dapat diubah yang pertama adalah berat badan. Nah, berat badan berlebih ini dapat beresiko besar untuk terkena diabetes mellitus. Maka dari itu, kenapa dapat diubah? Itu ya, ini karena untuk berat badan sendiri ini bisa dikontrol oleh orang itu sendiri dengan cara yang pertama diet, olahraga, makan makanan yang sehat. Kemudian kurangnya aktivitas fisik ya, Bu, seperti olahraga. Kemudian memiliki riwayat penyakit seperti hipertensi, kemudian penyakit jantung, dan juga karena dietnya tidak seimbang, yaitu tinggi gula dan garam serta lemak serta rendahnya serat. Kemudian yang dapat diubah itu apa saja? Yang pertama, yang tidak dapat diubah itu adalah yang pertama umur di atas 40 tahun. Kemudian adanya riwayat keluarga dengan diabetes mellitus. Kemarin di hasil pengkajian Ibu mengatakan bahwa orang tua dari Ibu sendiri kan memiliki penyakit diabetes mellitus. Nah, itu tidak dapat diubah, Ibu. Nah, selanjutnya yaitu riwayat kehamilan dengan diabetes mellitus itu dapat menyebabkan anaknya terkena diabetes mellitus. Kemudian riwayat melahirkan anak lebih dari 4 kilo dan riwayat lahir dengan berat badan bayi kurang dari 2,5 kilo. Nah, apa saja sih tanda gejala diabetes mellitus ini? Nah, ini bisa menjadi suatu pengetahuan Ibu untuk ini kadar gula saya tinggi dengan gejala seperti ini. Yang pertama, sering kencing, kemudian sering lapar, dan juga cepat haus. Itu merupakan gejala yang umum. Selain itu ada juga gejala yang lain seperti penurunan berat badan yang sangat drastis, Bu. Biasanya dari gendut menjadi kurus. Kemudian adanya kesemutan atau kalau katanya orang Madura itu geringging. Terus adanya gatal-gatal pada tubuh. Terus adanya keputihan. Kemudian lukanya itu sulit sembuh, bisul yang hilang timbul. Kemudian apabila semakin parah itu biasanya penglihatan semakin kabur, mudah lelah, mudah mengantuk, dan juga biasanya pada pria ini menyebabkan impotensi atau penurunan kesuburan. Untuk mencegah komplikasi diabetes itu ada banyak, Bu. Yang pertama, rajin minum obat. Ibu kan mengkonsumsi obat ya. Kemudian jaga kadar gula darah dengan cara hidup sehat, yaitu menghindari gula dengan cara olahraga dan juga pola hidup yang sehat. Kemudian makan makanan yang
rendah gula dan juga tinggi serat. Kemudian aktivitas fisik seperti olahraga seperti itu, Bu. Kemudian menghindari adanya infeksi kulit. Biasanya kalau misal ada luka itu segera diobati. Kemudian periksa mata secara teratur. Kemudian apabila ada kesemutan itu wajib diperiksakan ke tenaga kesehatan, karena ini bisa dapat menyebabkan luka pada kaki, karena itu apabila kesemutan menimbulkan mati rasa seperti itu. Jadi harus rajin-rajin untuk kontrol gula darah. Baik Ibu, apakah ada yang ditanyakan? Sudah ya, sudah mengerti apa itu diabetes mellitus. Nah, di sini saya ingin bertanya terkait dengan apa yang saya sudah sampaikan tadi. Ibu sudah mengerti atau belum? Nah, di sini saya ingin bertanya, biasanya diabetes mellitus ini kadar gulanya di atas berapa, Bu? 200, ya betul sekali. Untuk gula darah puasa biasanya berapa, Bu? 140 ya. Ya. Nah, kemudian di sini bisa disebutkan bagaimana cara mencegah komplikasi diabetes, Bu? Pola hidup sehat. Ya, betul. Sama juga minum obat, sama juga sering melakukan cek gula darah seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Ibu sangat kooperatif sekali dan Ibu dapat menangkap apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih Bu atas waktunya. Mungkin besok lusa atau besok saya akan kesini lagi untuk melakukan implementasi kedua, yaitu terkait dengan relaksasi progresif, Bu. Jadi kita akan melakukan aktivitas fisik yang mungkin bisa Ibu lakukan untuk untuk mengontrol gula darah Ibu. Kira-kira kapan ya Bu kita bisa melakukan implementasi? Besok bisa ya Bu ya? Ya Bu, terima kasih. Besok saya akan kesini. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai perjanjian kemarin, kita akan melakukan implementasi. Yang pertama adalah edukasi terkait dengan diabetes mellitus. Kemarin kan udah dilakukan pengkajian, didapatkan hasil gula darah Ibu yaitu 210 gram per dl ya? Miligram per dl. Lagi ulang.